Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, amin. Ya, balik lagi bersama saya si analis magang, teman-teman. Berikut juga trader magang di Tuda Bisnis. Kali ini, seperti yang saya utarakan sebelumnya, saya akan banyak mengulas cryptocurrency. Mengapa saya yakin terhadap cryptocurrency? Karena begini teman-teman, saya meyakini cryptocurrency ini menjadi mata uang masa depan, dan saya tidak ingin menjadi orang yang ketinggalan. Jadi saya start dari sekarang-sekarang, sebetulnya sudah sejak lama, cuman karena saya baru berani, maksudnya untuk sharing di media ya seperti ini di YouTube. Jadi alasannya karena bagi saya sangat mudah teman-teman. Saya meyakini cryptocurrency ini menjadi mata uang digital, menjadi mata uang masa depan. Dan saya meyakini juga bahwa transaksi atau jual beli di cryptocurrency ini sangat mudah dan bisa meminimalisir kerugian dibanding instrumen investasi finance yang lain. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, di sektor finance itu banyak pilihannya instrumennya teman-teman. Bisa masuk di sektor saham, bisa masuk di komoditi, bisa masuk juga di forex, bisa juga masuk di binary. Dan kenapa saya memilihnya cryptocurrency? Karena cryptocurrency ini broker-broker atau exchange-nya itu tidak terlalu sulit untuk kita melakukan pendaftaran dan deposit teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan instrumen yang lain, contoh kalau misalkan kita bandingkan dengan instrumen saham, di saham itu rata-rata sekuritasnya itu mewajibkan kita untuk menggunakan persyaratan NPWP. Bagi teman-teman yang mempunyai NPWP mungkin itu tidak jadi masalah, tapi kalau seandainya misalkan kebanyakan di antara kita yang tidak memiliki NPWP, itu akan sangat sulit kita pengen masuk di pasar saham gitu, kecuali masuknya di pasar binary. Cuman perbandingannya teman-teman begini, kalau kita masuk di pasar binary memang pendaftaran dan depositnya itu terbilang cukup mudah, tapi risikonya itu lebih besar dibanding cryptocurrency. Karena kalau seandainya kita bermain atau kita melakukan transaksi di binary, potensi kerugiannya itu bisa 100%. Tapi kalau seandainya di cryptocurrency, sangat mustahil kita rugi atau loss 100%. Kenapa? Karena kita bisa minimalisir dari apa? Dari pembelian. Karena ketika kita beli di cryptocurrency dan memilih salah satu koin atau token yang kita beli, kita itu memiliki token tersebut. Kita memiliki. Kalaupun nanti berubah, yang berubah itu bukan berubah total kepemilikan koin kita, tapi value-nya. Kenapa? Karena harganya kan kadang naik, kadang turun begitu. Analoginya mungkin seperti emas. Kalau teman-teman kan pasti nggak asing dengan emas. Analoginya seperti itu. Ketika seandainya misalkan kita beli emas 1 gram harganya 800.000, hari ini misalkan kita beli emas 1 gram 800.000, dan besok seandainya berubah harganya jadi 700.000, kita ada kerugian dari 1 gram emas 100.000. Tapi kan tetap kita memiliki emas 1 gram, cuman value dari emas itu yang berubah, value harganya, nilainya yang berubah menjadi 700.000. Sama di sini juga teman-teman, di cryptocurrency kita pemilik token dan koin tersebut. Kalaupun berubah, yang berubah itu value-nya, nilainya yang berubah, bisa turun, bisa naik. Semoga paham ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya tunjukkan layar Indodax ya. Kenapa saya tunjukkan Indodax? Balik lagi karena kita sebagai nasionalis Indonesia, teman-teman, kita sebagai warga negara yang baik,
kita mencoba untuk bertransaksi di broker atau di exchange Indonesia. Dan kenapa saya memilih Indodax, bukan berarti saya tidak memilih exchange yang lain, cuman saya meyakini Indodax itu banyak tradernya. Karena Indodax itu salah satu exchange yang sangat mudah digunakan atau diaplikasikan. Selain mudah untuk melakukan pendaftaran, mudah juga untuk melakukan deposit begitu. Dan yang paling penting menurut saya, dibanding dengan exchange-exchange yang lain, di Indodax itu koin-koin yang listingnya itu cukup banyak. Karena di atas 100 koin. Di atas 100 koin ya. Dan yang terpenting juga, Indodax ini sudah diawasi oleh Bapepti dan Kominfo begitu. Itu alasannya kenapa memilih Indodax. Dan balik lagi teman-teman, saya bukan endorse ya, bukan ambasador Indodax, cuman saya merekomendasikan atau kenapa memilih Indodax ini karena pengalaman aja, karena saya sering melakukan transaksi jual beli di Indodax begitu. Saya juga banyak melakukan transaksi di exchange luar, cuman karena untuk mempermudah kita mulai dari Indodax dulu. Kalau kita sudah punya akun di Indodax atau mungkin di toko kripto, di Luno, di exchange-exchange yang lain, kalau seandainya sudah punya akun-akun yang mudah untuk melakukan deposit, nanti ke depannya ketika teman-teman sudah paham, tinggal melakukan arbitrase atau mungkin melakukan transfer koin ke exchange lain dan membeli koin dan token di exchange lain begitu. Contoh misal melakukan pembelian di exchange Amerika, Binance misalkan, atau exchange Hotbit, atau mungkin exchange yang lain begitu. Begitu ya teman-teman. Itu alasannya teman-teman. Indodax itu koin-koin yang listing di Indodax cukup banyak, jadi kita bisa memilih dan memilah ya. Dan hari ini kebetulan itu awal bulan Agustus, tanggal 1 Agustus, dan ketika melihat market, ini marketnya lagi bullish ya teman-teman. Lagi hijau nih, kebanyakan mayoritas hijau teman-teman. Bagi teman-teman mungkin yang sudah sebelumnya membeli koin-koin di Indodax, sepertinya banyak yang panen. Kalau yang memang melakukan tradingnya secara singkat atau menggunakan strategi scalping atau mungkin swing trading begitu. Kecuali kalau teman-teman investor, pasti ada kenaikan sedikit itu nyaris nggak akan mungkin dijual. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai akun atau username di Indodax, teman-teman tinggal bikin akun di Indodax. Caranya sangat mudah, seperti daftar-daftar aplikasi-aplikasi biasanya atau aplikasi-aplikasi kebanyakan. Dan teman-teman tinggal tengok aja, cek deskripsi, dan sudah saya siapkan linknya di deskripsi. Pilihannya banyak ya teman-teman, tinggal cek aja di marketplace di sini. Ini saldonya saya kosong ya sebetulnya teman-teman. Maksudnya dikit, ini juga masukin saldo ke sini karena mau ngonten aja. Sebelumnya sudah saya tarik dipindahkan ke exchange luar. Dan di sini pilihannya itu ada yang IDR market, terus ada juga yang USDT market begitu. Dan biasanya ini nih teman-teman. Jadi untuk kita bisa melakukan transaksi jual beli koin di exchange luar, jadi kita harus memiliki saldo USDT atau mungkin saldo koin-koin lain ya teman-teman.
Untuk mempermudahnya begini, jadi kita deposit dulu ke exchange yang ada di Indonesia, habis itu kita transfer ke exchange yang ada di luar. Begitu. Semoga paham ya teman-teman. Pilihannya banyak ya teman-teman, sekitar 130 lebihan. Saya sambil tunggu momen ini, kalau ada momen saya akan melakukan transaksi pembelian. Dan cara depositnya teman-teman tinggal di sini aja. Ini nih. Jadi klik wallet atau dompet, lalu klik deposit. Termasuk juga nge-WD juga dari sini. Saya sudah pernah merasakan profit cukup lumayan besar bagi saya di sini teman-teman. Semoga teman-teman juga merasakan apa yang telah saya rasakan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman mau? Kalau mau, langsung aja cek deskripsi ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.